alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter, dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan
untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Warga Sumatera Utara yang saya cintai. Tadi pagi saya memperoleh informasi terakhir tentang kondisi COVID-19 yang ada. Kita bicara sajikan data global dulu, bahwa telah terkonfirmasi pada jam 9 tadi pagi sejumlah 1.919.913 orang yang terinfeksi dan dari 185 negara. Total korban meninggal 119.666 dan yang terbesar adalah di Amerika Serikat yang jumlahnya telah mencapai 23.608 orang. Sementara secara nasional terkonfirmasi 4.557 orang, dalam perawatan 3.778 yang korban meninggal 399 dan sembuh 380. Sumatera Utara, data terakhir kemarin 72 positif dari 11 kabupaten kota, 9 meninggal dan sembuh ada 10 orang. Itu berada di 11 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang terinfeksi. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara ingin berbagi kepada kita semua tentang apa dan bagaimana COVID-19 ini melanda kita semua. Hari ini kita sedang bagaimana kita bertahan dan dapat keluar dari pandemik ini, namun jangan pernah lupa bahwa dampak pandemik COVID-19 akan terasa akan berdampak kepada perekonomian baik global, nasional maupun daerah kita. Suka tidak suka, mau tidak mau. COVID-19 terbukti telah berakibat pada sudden death dari perekonomian global. Berhenti tiba-tiba, negara-negara adik kuasa tidak berdaya,
negara-negara berkembang banyak mengalami kekurangan dan akhirnya harus melakukan beberapa upaya. Dan ini menyebabkan paling tidak 4 hal yang sedang kita hadapi. Pertama adalah penyebaran virus itu sendiri. Kedua, shutdown daripada ekonomi. Ketiga, arus keluar dari capital, arus modal yang keluar dari satu negara, dari pasar bursa. Dan kejutan-kejutan yang terjadi pada penurunan harga secara mendadak. Kita memahami bahwa ekonomi berlangsung secara multilateral, semua negara saling terkait, saling bergantung, memenuhi keperluan dan kebutuhan masing-masing, dan semua proyeksi-proyeksi ekonomi, proyeksi-proyeksi bisnis, industri harus dilakukan perubahan-perubahan. Dan pada saat ini kami para pengusaha nasional sedang menghitung ulang dan mengkaji ulang beberapa rencana-rencana bisnis yang sudah dibuat sedemikian baik. Apa yang kita peroleh dari pandemik ini tentunya sesuatu yang baru. Tidak ada negara yang siap dengan pandemik ini, dan semuanya membuat kebijakan yang saling berdiri sendiri. Namun kita berharap bahwa solusi yang akan kita peroleh adalah solusi yang dilakukan secara internasional, secara bersama-sama. COVID-19 ini tentunya menjadi masalah terutama di berbagai negara yang lemah ekonominya, namun juga akan menjadi peluang bagi beberapa negara yang mampu keluar lebih awal dan lebih cepat. Negara-negara yang bisa keluar akan bergantung pada berapa dalam dan berapa panjang mereka menyelesaikan masalah penyebaran virus di masing-masing daerah dan negara. Kita belum pernah melihat ekonomi dunia berhenti sedemikian rupa seperti saat ini, dan perluasannya ke banyak negara. Namun saat ini yang bisa dilakukan oleh banyak pihak, terutama pengusaha, adalah bagaimana mampu bertahan. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana Sumatera Utara mampu bertahan dan mampu keluar lebih dulu dari daerah-daerah lainnya dan negara lainnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Sumatera Utara, kita tahu bahwa Sumatera Utara tidak hanya memiliki sumber daya alam yang cukup, bahkan berlebih, namun juga memiliki sumber daya manusia, yakni pengusaha-pengusaha yang tangguh dan banyak yang berhasil. Ini modal utama yang membuat kita menjadi optimis dalam upaya keluar dari masalah ini. Kekuatan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana dirilis oleh Bank Indonesia pada beberapa waktu yang lalu, pertumbuhannya ditopang oleh kekuatan pertanian, perkebunan, dan juga konsumsi rumah tangga yang cukup baik. Dan pada kesempatan ini kita melihat bahwa pertumbuhan tersebut sudah terganggu, namun beberapa pihak tetap melakukan upaya-upaya yang baik, dan tidak seperti daerah-daerah lain yang contohnya Bali yang sangat bergantung pada industri pariwisata. Industri pariwisata yang kita ketahui itu industrinya melibatkan 114 industri ikutan yang umumnya adalah UMKM, dan ini sangat memukul Provinsi Bali dalam perekonomiannya. Sumatera Utara memang menggantungkan pada pariwisata, karena sektor pariwisata adalah sektor yang lebih awal terdampak krisis, namun
lebih lama keluarnya dari krisis tersebut. Kita punya pertanian, kita punya daerah-daerah sentra-sentra produksi pangan yang harus terus kita jaga. Ini yang akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur juga pihak-pihak lainnya agar bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka dapat berproses, dapat berproduksi dengan baik dan sumber ketahanan pangan kita ini bisa menjadi suatu kekuatan, bahkan bisa surplus sehingga kita bisa membantu daerah provinsi-provinsi lainnya. Kita juga punya masalah, tantangannya adalah bagaimana Sumatera Utara ini kita ketahui adalah satu daerah yang ada di gerbang barat. Jadi pintu masuk dari wilayah barat ini sangat rentan dari keluar masuknya barang dan orang dari negara-negara tetangga umumnya. Dan ini kita harus bisa menjaganya agar semua dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian akan terus kita upayakan. Pengusaha-pengusaha sedang terus melakukan upaya-upaya, namun juga keterbatasan juga masih berlangsung. Tinggal bagaimana kita mampu melakukan efisiensi dan terobosan-terobosan. Yang penting pengusaha hari ini sadar bahwa keadaan tidak akan berbalik seperti semula. Harus dilakukan upaya-upaya yang berbeda dari upaya-upaya sebelumnya, cara-cara berbisnis, cara-cara berinteraksi juga dilakukan terobosan-terobosan. Dan saya mendapat laporan di lapangan bahwa beberapa pengusaha kita, orang-orang muda, sudah melakukan kegiatan bisnis yang cukup baik. Mereka mengumpul hasil sayuran dan buah-buahan dari para petani, namun ini masih kita terus kawal agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti tuduhan penumpukan barang. Jadi masalahnya adalah bukan bagaimana kita memasarkan. Jadi ada satu contoh pengusaha nasional yang ada di daerah ini telah berupaya mengumpul hasil-hasil produk pertanian berupa sayuran dan buah-buahan yang didistribusikan melalui online, dan masalahnya bukan di pemasaran tapi masalahnya dari sumbernya. Dan laporan terakhir mereka berhadapan dengan petani pengumpul yang masih belum, yang merasa terganggu dengan kerja ini. Dan Kadin Provinsi Sumatera Utara yang merupakan rumah besar para pengusaha nasional di daerah ini terus berupaya untuk melakukan hal-hal yang merasa penting. Salah satu di antaranya adalah kita ingin menyampaikan kepada para pengusaha yang memiliki pabrik berupa opsi-opsi atau alternatif bagaimana agar untuk mencegah penyebaran mata rantai virus ini, agar pekerja di pabrik itu bisa melakukan kegiatan tersebut dan berdomisili sementara di pabrik-pabrik tersebut. Jadi disiapkan fasilitas agar mereka tidak pulang pergi dan tetap dijaga kesehatannya. Ini salah satu hal. Dan pengusaha nasional juga kita himbau yang ada di daerah ini untuk tidak lebih memilih opsi pemutusan hubungan kerja atau PHK, tapi bagaimana kita bisa mampu bertahan, mengevaluasi. Salah satu opsinya adalah mengurangi jumlah insentif atau gaji. Nggak dapat yang terbaik, ya kita coba yang baik. Semua opsi kita bicarakan dengan baik. Semua pilihan bisa kita dapat dengan baik, dan kita juga ingin secara langsung berbicara, dan kita sudah sampaikan kepada Kadin Indonesia bahwa para pengusaha yang tengah melakukan investasi dan terpaksa
harus menghitung ulang, mengkaji kembali, sehingga ada stagnasi di proyek-proyek mereka. Ini dapat keringanan berupa pengurangan bunga paling tidak 2-3%, karena memang kenyataannya masih ada spread yang menguntungkan yang cukup besar di pemerintah, di bank, keuntungan yang diperoleh bank. Juga dengan reschedule pembayaran kredit kepada pengusaha-pengusaha nasional ini. Memperpendek mata rantai, ini penting kita lakukan, dan menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi mutlak. Dan kelebihan daripada negara ini adalah kita memiliki BUMN, badan usaha milik nasional yang dimiliki oleh pemerintah, tidak seperti Amerika yang semuanya dikuasai oleh swasta. BUMN bisa jadi lokomotif percepatan penanganan dampak ekonomi ini, yang nantinya bisa langsung bekerja sama dengan para pengusaha baik di kelas menengah maupun di kelas usaha kecil. Ini penting dilakukan. BUMN sebagai lokomotif akan mampu ya bersama-sama dengan UMKM, gerbongnya UMKM tadi, untuk bisa secepat mungkin keluar dari permasalahan ini. Kita berharap semua pengusaha nasional tetap positif berpikir dan berikhtiar. Memang akan ada 3 kelompok yang masing-masing punya pendapat dan punya ikhtiar. Kelompok pertama adalah kelompok yang tetap positif, melihat ini sebagai suatu cobaan dan berupaya berikhtiar semaksimal mungkin untuk keluar dari permasalahan. Kelompok kedua adalah kelompok yang selalu merintih, meronta, dan komplain, akhirnya menjadi lebih bermasalah. Dan kelompok ketiga ya kelompok yang bingung-bingung. Yang penting teman-teman pengusaha, kita hindari distorsi informasi yang banyak beredar saat ini di media sosial utamanya. Distorsi informasi ini akan sangat mengganggu cara berpikir dan cara bertindak kita nantinya. Semua ini negara mengalami permasalahan ini, tidak hanya Indonesia, tidak hanya daerah kita saja. Dan secara nasional kita melihat bahwa masalah terbesar itu ada di Pulau Jawa, karena density, karena populasi penduduknya dan kerapatan penduduknya yang luar biasa. Sumatera Utara masih lebih aman, tinggal bagaimana kita memang harus menghadapi dan menjalani ini semua. Saya yakin pengusaha-pengusaha nasional punya kemampuan untuk keluar dari masalah ini. Tinggal bagaimana kita sebagai warga mampu memutus mata rantai. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, semua bupati, wali kota telah menyampaikan semua ini, mensosialisasikannya. Tinggal bagaimana warga ini mampu disiplin, secara disiplin untuk bisa bertahan, bisa memutus mata rantai ini secara bersama-sama. Semakin cepat kita dan semakin disiplin kita melakukan physical distancing dan protokol kesehatan lainnya, maka kita akan membantu tugas-tugas para dokter, para tenaga medis, para pihak-pihak yang membantu kita, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya, dan juga kita mampu keluar dari permasalahan ini segera mungkin. Bapak Ibu sekalian, semua upaya-upaya akan kita lakukan, terutama di bidang ekonomi, dan kita minta barisan pengusaha nasional ada di pihak yang kelompok pertama yang tetap berpikir positif dan berikhtiar kuat, dan kita berupaya agar PHK tidak akan terjadi, karena gelombang ini melanda banyak negara. 4 hari yang lalu Amerika Serikat telah mem-PHK sekitar 17 juta pekerjanya. Insya Allah Indonesia masih bisa bertahan dan kuat. Tinggal bagaimana pemerintah secara bersama-sama dengan para pengusaha
utamanya di Kadin, mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang business friendly, berpihak kepada pengusaha nasional yang menjadi motor penggerak di garda terdepan dari penanganan masalah krisis ekonomi ini. Dan kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi karena permintaan luar juga menurun secara drastis akan menjadi suatu hal yang menjadi suatu hal yang akan menjadi masalah di masa mendatang. Namun semua ini akan terlaksana dengan baik, akan menjadi baik apabila kita tidak panik dan tetap tenang mengatasi persoalan. Dan inilah waktunya diplomat-diplomat dagang kita tampil di World Trade Organization untuk melakukan atau mendorong terjadinya perdagangan yang bebas dan berkeadilan. Karena selama ini kita lihat bahwa beberapa komoditi kita mendapat trade barrier dari negara-negara lainnya. Dan ini upaya-upaya yang kita lakukan semuanya. Yang penting semua warga tetap bersama-sama mengatasi keadaan dengan melakukan physical distancing dan disiplin, secara disiplin saya maksudnya. Dan akhir kata saya selaku Ketua Umum Kadin Indonesia mengucapkan dan menyampaikan harapan agar kita semua dapat menjalani masa ini, masa yang tidak mudah ini dengan memperkuat kesabaran dan tetap berpikir positif, hilangkan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi negatif dengan disinformasi yang kita peroleh selama ini. Dan sekali lagi saya ingin semua pihak bisa bekerja bersama-sama. Tidak mungkin saya sampaikan semua upaya-upaya yang sedang dilakukan, hanya saya berharap agar semua warga Sumatera Utara tentunya kita saling menjaga agar daerah-daerah kita tidak menjadi zona merah. Itu hanya bisa dilakukan dengan partisipasi warga yang tinggi. Saya kira demikian. Salam sehat buat kita semua. Sumut lawan COVID-19 bersama kita bisa. Terima kasih. Billahi taufiq. Kita tahu semua saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan
cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.